Oke, Pak Manus. Oke, kita mulai ya. boleh, siap. Sudah bisa kita mulai ya Pak Haji ya. Oke, Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, hari ini kita untuk yang kedua, event Tamron online yaitu Tamron Ngobrol Foto from Home dari PT Halo Data Indonesia selaku distributor Tamron di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung di momen siang ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Haji Lubis sudah bersedia waktunya untuk memberikan waktu untuk bisa sharing hari ini. Kita akan mendengarkan beberapa materi dan sharing ilmu dari Pak Haji Lubis seputar sebagai profesional fotografer dan juga sekaligus Tamron dalam rangka baru melaunching lensa terbaru yang akan masuk perkiraan di bulan Mei nanti di tanggal 14 yaitu untuk mounting Sony Imon 7180. Jadi mungkin kebetulan dan bertepatan sekali Pak Haji juga berkenan membagi beberapa hasil-hasil karya foto yang disesuaikan dengan materi dan semoga nanti beberapa ilmu-ilmu yang akan diberikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya saya izin untuk men-share beberapa hal yang mungkin rekan-rekan atau Tamroners bisa lihat yang akan kita berikan sedikit ulasan Halo Data dan line up lensa. Oke, berikut adalah beberapa yang akan kita perkenalkan sedikit. Ya, salam sehat, salam fotografi untuk semua fotografer Indonesia. Semoga rekan-rekan semua yang hadir siang ini, yang bergabung, kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan dan dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang banyak di luar sana. Semoga kita tetap semangat menjaga imun, ya salah satunya dengan aktif mengikuti kegiatan seperti ini dan kita beraktivitas seperti biasa di rumah, social distancing. Di sini kita hadir Tamron sebagai produsen untuk terus memberikan informasi seputar perkembangan fotografi yang kita sama-sama melihat bahwa perkembangan fotografi cukup signifikan sekali dan rekan-rekan semua juga pasti sudah tahu bahwa Tamron selaku produsen lensa berkualitas di Jepang telah banyak memproduksi beberapa varian lensa. Di antaranya adalah lensa-lensa fixed lens, zoom lens, macro lens, wide lens, dan tele. Lensa ini diperuntukkan untuk mounting DSLR dan Sony Imon untuk yang terbaru ini. Saat ini Tamron fokus dalam beberapa tahun ini, 2 tahun terakhir, Tamron fokus untuk lensa-lensa mirrorless Sony Imon. Karena memang perkembangan saat ini di dunia fotografi, Sony mirrorless dan beberapa mirrorless lain juga sedang boom dan memang kemudahan dan compactnya sebuah kamera juga ditunjang harus dengan compact pula dengan lensa-lensa pendukung. Nah, mungkin ini yang produsen Tamron memperkenalkan untuk pencinta Tamron di seluruh Indonesia tetap bisa memanfaatkan, memaksimalkan karya-karyanya di bidangnya. Izin juga kita memperkenalkan beberapa line up Tamron for Sony Imon yang sudah ada di pasaran. Salah satunya adalah model yang cukup dikenal dan sampai hari ini teman-teman banyak berkomentar puas dengan Tamron 2875 f2,8 DI3 RXD model A036. Lensa ini diunggulkan selain lensa zoom memiliki autofocus berkecepatan tinggi, teknologi yang mengandalkan kinerja motor juga membuat kinerja autofocus sangat senyap sehingga ideal juga untuk perekaman video. Tren videografi juga cukup boom, artinya vlogger, banyak kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan fasilitas video di sini.
Selain lensa zoom, lensa ini juga lensa wide angle yang memang dirancang khusus untuk Sony mirrorless full frame. Dengan aperture 2,8 membuat kamera Sony yang kita pakai bisa memotret lebih jelas dalam kondisi cahaya apapun. Di lensa ini memang tidak ada fitur stabilisasi atau VC, vibration compensation kalau di Tamron. Mungkin teman-teman semua mendengarkan atau mengetahui bahwa istilah vibration compensation kalau di beberapa merek brand ada VR atau IS dan lain-lain. Tapi kalau untuk di Tamron 2875 ini memang tidak ada VC-nya, dan VC itu sudah ada di Sony yang memiliki sensor stabilisasi khusus. Bentuk cukup kecil dan ringkas, beratnya juga ringan, dan ditancapkan teknologi BVR. Teknologi yang menekan flare dan ghosting untuk kontras dan warna yang lebih baik ketika teman-teman bekerja dalam kondisi backlight dan pencahayaan yang keras. Dia mentoleransi itu. Berikut ada beberapa contoh foto yang dihasilkan. Kebetulan Pak Haji pernah mencobanya. Dan ini diambil dengan, kalau nggak salah, dengan Alpha 6000 ya Pak Haji ya. Nah, Alpha 6000. Ya, betul. Ini detail sekali dan excited sekali kita lihat di Focalink 75, dia 3,5, shutter speed 160, ISO 800. Memang lensa ini dengan f2,8 memberikan detail yang cukup tajam. Di sebelahnya foto dari Om Don Hasman, sama dengan 2875. Dilihat daun, bisa melihat detailnya. Berikutnya dari fotografer Jepang, Itsuka Yokumo. Itu ada hasil fotonya juga. Sebelah kanannya juga sama, di kondisi sore atau malam ya ini. Next, Tamron juga meluncurkan rekan yang berikutnya adalah 1728 lensa wide yang kecil. Teknologinya sama, ada RXD-nya juga, khusus diciptakan juga untuk Sony full frame. Ya, Sony full frame kita tahu Alpha 9 dan Alpha 7. Mohon maaf, di sini memang fokusnya Tamron menciptakan untuk Sony. Jadi, tapi nggak ada masalah untuk brand-brand yang lain yang ikut bisa melihat dan menambah informasi. Selanjutnya, teknologi RSBD juga ditancapkan di 1728 ini. Lensa 1728 ini cocok sekali untuk landscaper, untuk interior, dan traveling. Dengan bukaan f2,8 konstan ya. Dengan fisik juga kecil sekali. Jadi dibanding 2875, 1728 ini cukup kecil. Beratnya juga lebih ringan, 420. Ringan dan kecil tidak mengartikan bahwa lensa ini tidak berkualitas. Justru teknologi sekarang dari Tamron, teknologi yang cukup membuatnya compact, tapi tidak mengurangi beberapa elemen di dalam. Justru elemen-elemen yang ditancapkan juga berkualitas. Dan motornya, memperkecil motor juga ada beberapa teknologi yang ditancapkan. Selanjutnya ini ada beberapa hasil foto. Sorry, Pak Arif, kalau Pak Daniel suaranya. Oke, kita lanjut. Sorry. Next, Tamron juga meluncurkan. Jadi sejak mengeluarkan lensa Sony f2,8 di 2875, 1728, berikutnya Tamron meluncurkan fixed lens. Ada 3 lensa fixed lens yang diluncurkan. Karena ada permintaan kondisi di mana lensa fixed lens dengan bukaan f2,8 untuk yang wide dan untuk videographer, untuk vlogging, untuk landscaper. Akhirnya Tamron memperhatikan itu dan akhirnya meluncurkan lensa-lensa ini. 35 f2,8. Kelebihannya adalah juga bisa makro. Di sini dia makro 1:2. Teknologi yang lain juga sama, ada BBR juga, anti flare. Kalau untuk fluorine coating sama juga ditancapkan. Jadi lensa Tamron terbaru 1 tahun terakhir ini untuk Sony Imon, untuk fasilitas
keunggulan teknologinya tetap sama, hampir semuanya ditancapkan, baik moisturize untuk tahan lembab, cuaca agak basah itu tidak terlalu membahayakan. Jadi untuk debu bisa juga cepat mudah dibersihkan. Cocok lensa ini untuk traveling dan human interest, street photography apalagi. Videographer juga bisa menggunakan ini karena lensanya kecil dan dia wide. Ini beberapa contoh foto. Untuk kedetailan nggak usah khawatir teman-teman, dan ini bisa melihat beberapa hasil karya fotonya di sini. Dari fotografer di luar negeri juga, salah satu influencer di Tamron. Ini bisa dilihat dari cahaya matahari yang ghost ya. Terus juga ini ada buat arsitektur ya. Oke, berikutnya juga Tamron 24 f2,8. Ini ringan sekali juga dan ketajaman lensa juga sama, hampir semua sama, cuman beda dari focal length. Jadi 35, 24 dan berikutnya adalah 20. Kalau 24 ini cocok juga untuk video, khusus untuk konten video lebih simple karena memang value-nya di situ. Ada beberapa hasil foto yang sisi wide, memang dia menunjukkan beberapa tampilan-tampilan yang mengesankan. Teman-teman bisa lihat detail dari foto sebelah kanan, Yuichi Yokota. Di gambar rantai ini bisa kelihatan detail. Nah, ini yang 20 mili. 20 mili di Tamron sangat diterima juga di teman-teman, mungkin harga juga kompetitif ya, jadi teman-teman juga bisa mempertimbangkan karena lensa-lensa itu cukup baik untuk teman-teman bisa memperbanyak koleksi karena lensa bisa bertahan cukup lama dibandingin untuk body ya. Contoh-contoh foto. Oke, ini ada jamur, ada beberapa hasil foto yang diambil dari 20 mili oleh Eri Shimizu dan Alexander Randall. Ini juga slow speed-nya. Terus untuk detail sebelah kanan bisa dilihat rumput. Nah, ini yang akan teman-teman bisa melihat dan mengamati bahwa Tamron meluncurkan lensa yang diunggulkan untuk kedepannya, yaitu 70-180 untuk Sony E-mount mirrorless. Nah, Tamron dalam rangka mengeluarkan 70-180 ini sudah mempertimbangkan bahwa lensa telefoto yang umumnya 70-200 cukup di rentang 70-180 dirasa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan oleh fotografer dari sisi jarak focal length yang dibutuhkan, dirumuskan akhirnya ini. Nah, akhirnya kita lihat bahwa beberapa keterangan di sini sudah kita sampaikan. Ini adalah model ketiga. Jadi ada dua model sebelumnya zoom lens, yaitu 2875, 1728, dan ini adalah model ketiga 70-180. Nah, ini akan menjadi partner 3 lensa dengan berat kurang lebih tidak sampai 2 kilo. Oke, next. Keunggulan ya, ringkas. Mekanisme motor yang cukup cepat ya, autofocus. Nanti juga akan dijelaskan. Oke. Tutup konstruksi tahan ya. Sama, moisturize, polarnya coating, dan kompatibel untuk fitur fungsi di kamera utama ya, khususnya untuk Sony E-mount. Ya, kebetulan kita ada informasi ini, teman-teman, untuk yang melihat beberapa informasi di Tamron ID, kami berikan kesempatan, silakan bisa mendatangi toko-toko teman-teman terdekat, atau rekan-rekan biasa memesan di mana, silakan melakukan pre-order. Karena lensa ini terbatas sekali untuk masuk ke Indonesia mungkin di bulan Juni nanti, dan dengan kondisi COVID saat ini terjadi kemunduran, harusnya di Mei udah bisa masuk, tapi ternyata Mei kan nanti tanggal 14, nah nanti mungkin Juni pertengahan atau minggu ketiga. Oke, Bang Haji, sedikit ulasan tentang Tamron, nanti mungkin ada tambahan setelah sisipan dari Bang Haji, teman-teman bisa masuk ke dalam penjelasan materi yang akan Bang Haji sampaikan. Dari saya, Mori,
kita akan serahkan ke Bang Haji. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mori. Tes dulu, masih kedengeran jelas nggak? Detail, suaranya bersih. Jelas ya. Oke. Semangat, Mor. Cap. Lemes banget ngomongnya. Lemes ya. Oke. Udah bertambah di Pak Haji. Oke, sekitar 22 ya. Yes. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang jauh nih. Ini ada dari Bontang nih, Yeah. Pak Ucin. Pak Ucin dari Bontang, jauh-jauh, luar biasa. Terima kasih. Oke. Oke. Ini saya lagi ngelihat nggak? Maksudnya ini muka yang ngomong saya mukanya Mori nih. Kita berdua emang kelihatan kan ini Ya. webinar memang kita tampilnya hanya kita berdua. Oke. Tapi di screen audience partisipannya muka saya ya. Iya, mukanya Pak Haji. Oke. Saya tadi harapannya bisa kita lihat satu sama lain, tapi ya mau nggak mau, jadi saya juga cuma ngelihat nama saja, ada beberapa yang saya kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kalau tadi Mori bilang Tamroners, oke. Tadinya saya pikir sahabat Tamron, tapi bahasa Indonesia sebenarnya sahabat Tamron. Oke, Tamroners di Indonesia, mudah-mudahan dalam kondisi sekarang ini, di mana kita sedang adanya pandemik COVID-19, kita bisa selalu sehat dan selalu mengisi semua aktivitas menjadi positif, tidak stres, karena ketika kita stres tentunya akan menjadi trigger nanti bisa jadi kita kena penyakit juga. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat. Jadi sekali lagi kita akan membawakan materi ini spesifik kepada lensa 70-180 mm for Sony E-mount. Nah, jadi ada beberapa hal nanti yang saya mau share. Temanya adalah kalau kita, saya harus share dulu sebentar. Oke. Oke, tema dari sebentar. Ya, tetap soalnya saya harus pakai Zoom nih, chatnya nih ya. Chatnya. Oke, untuk tema hari ini adalah shooting nice pictures while staying at home dengan menggunakan Tamron 70-180 f2.8 di i3X VD for Sony E-mount. Jadi overall semua yang akan ditampilkan di sini adalah menggunakan kamera Sony dan juga lensa Tamron 70-180. Sebelumnya mungkin saya boleh kenalan dulu ya, Mor ya, dengan teman-teman lain. Mungkin ada yang kenal, ada yang enggak, ada yang jauh-jauh, mungkin nggak kenal, ada yang dekat juga mungkin bisa ini. Nama saya Haji Lubis. Saya menempuh pendidikan dari Royal Melbourne Institute of Technology, Bachelor of Arts in Photography. Graduated di tahun 2000 awal di tahun 2000 dan kurang lebih sudah 20 tahun lulus. Bekerja sebagai seorang komersial dan industrial atau corporate photographer. Konsentrasi saya di corporate, eksekutif, dan industrial fotografi. Sejak tahun 2007 kurang lebih. Kita sudah mendalami itu, tapi sebelumnya ya bergerak di bidang komersial dan advertising. Karena kayaknya advertising itu ya mulai-mulai nggak enak rasanya dunianya, jadi saya beralih ke corporate. Sekarang saya sudah hampir 100 companies dan organization yang sudah saya kerjakan, baik Indonesia maupun throughout the world. Jadi saya kerja juga secara internasional. Klien-klien saya ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, ada yang juga dari Australia dan Inggris. Ya, semua kita ambil
dan prosesnya melalui ya teknologi sekarang ya jauh lebih mudah. Dan saya 12 tahun mengajar di universitas. Jadi di Universitas Trisakti, lalu ada di universitas lain, eh, di UPH hanya beberapa 1 semester saja, di Akademi Desain di Jogja selama 3 tahun, dan beberapa kursus-kursus yang lain seperti di Nikon School, NIPS Art Institute, dan juga ada lagi di Newmat di Octagon. Dan sekarang saya sudah mendirikan sekolah sendiri di bawah Aji Lubis School of Photography, dan masih bekerja sebagai professional speaker juga, karena sebelumnya mungkin teman-teman tahu kalau kata Mori jidatnya kuning nih. Tapi sudah berhenti dari Nikon speaker sejak tahun 2016. Itu kadang-kadang susah juga dihilangin, tapi sekarang ya netral lah ya. Dan endorsement dari beberapa perusahaan seperti Bawons Indonesia, Manfrotto Indonesia di tahun terakhir, endingnya di tahun 2016. Dan sekarang saya lebih ke independen, saat ini sekarang lebih konsentrasi kepada pekerjaan fotografi. Tapi saya masih tetap menjadi instruktur, speaker, seminar speaker, workshop, dan sebagainya, kalau ada biasanya kalau corporate yang minta. Nah, ini ada list of client saya yang pernah saya kerjakan, dan ada yang repeated clients. First project yang pernah saya kerjakan diantaranya waktu itu adalah PT Pralon Indonesia, ada Garuda Indonesia untuk annual report. Nah, sejak itulah mungkin darahnya atau alirannya lebih kepada annual report dan juga company profile, atau website dan sebagainya. Jadi kemasannya untuk corporate dan industrial. Ini diantaranya. Dulu saya juga ngerjain food photography, ngerjain juga, makanya ada Nestle, ada Hotel Mulia, itu klien kita selama kurang lebih hampir 4 tahun. Ada yang lain-lain, Wine and Dine, saya sebagai kontributor majalah di situ. Tapi kayaknya bukan nyawa saya di food, jadi akhirnya lama-lama terseleksi dengan baik gitu. Oke, ini dan the biggest clients yang saya pernah dapatkan secara nasional adalah sampai saat ini adalah BRI. Saya mengerjakan BRI annual report untuk eksekutif portrait, dan itu tantangannya luar biasa karena begitu besar, mereka punya jajaran direksi dan juga komisaris, dan waktunya saling tidak sama-sama, jadi mau nggak mau kita harus shoot satu persatu, dan itu kita komposit dalam satu image yang sama. Oke, dan ini recent klien saya yang sekarang saya kerjakan, kemarin baru selesai dengan Mirai Assets, Sekuritas, dan Wika Buildings, lalu Sarana Jaya, dan ada satu lagi yang belum masuk nih ya. Jadi inilah kita sekarang yang saya sudah kerjakan. Namun ada, terus terang dengan pandemi COVID-19 ini, saya pun ikut berdampak ya, karena dengan adanya pembatasan PSBB ini, kantor sudah mulai ditutup gitu, apalagi ada denda. Terakhir kita kerjain di bulan Maret akhir itu untuk Sarana Jaya, itu pun dengan perlengkapan masker dan juga sarung tangan. Yang selebihnya ada 2 proyek yang sudah pasti batal, ada 2 proyek itu sudah dikabarin dari kliennya sendiri, itu dibatalkan. Ada 4 proyek yang sekarang saya sedang holding, menunggu sampai di PSBB selesai, tapi kalau misalnya nanti PSBB masih berlanjut lagi, ya mau nggak mau akan batal juga, karena ini kan sehubungan dengan deadline dari OJK, yaitu annual report. Jadi biasanya kita 1 tahun itu bisa kerjakan kurang lebih hampir 20 proyek dalam 1 tahun, dalam 3 bulan itu, dan sekarang terpotong ya hampir 75%, lebih lah, 75%, dan kita ya begini sekarang, kita nggak kemana-mana, kita nggak bisa kemana-mana, dan ya mengisinya dengan cara kita foto-foto untuk portfolio dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Ini kontak detail saya yang bisa teman-teman catat dan bisa dikontak, silahkan. Ada website, portfolio saya mayoritas ditaruh di website khusus untuk yang komersial, tapi ada juga yang untuk pribadi itu ada di Instagram. Instagram ada 3, ada Haji Lubis Fotografi, dan Haji Lubis School. Twitter agak kurang aktif, tapi belakangan saya sedang mengerjakan beberapa project untuk YouTube channel. Saya lagi rajin untuk bikin vlog pemotretan, jadi sifatnya kita tidak tidak formal, tapi bagaimana kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama fotografi yang saya lakukan di perusahaan. Gitu. Oke, kita sekarang bicara soal Tamron 70-180. Nah, karena kita konsentrasinya di sini, saya bahas dulu bahwa yang saya lihat dari lensa ini adalah yang pertama itu ringan, dengan bobot yang kalau kita lihat dengan first brand, dengan berbagai macam merek, ini kita lihat ringan sekali. Karena biasanya kalau yang berat-berat itu di bawahnya ada collar tripodnya. Ya, makanya ini saya, kalau bisa teman-teman lihat, collar tripodnya malah ada di bodi kamera. Dan ini seperti tadi ringan, dan uniknya adalah Tamron ini bikin agak aneh-aneh juga nih, ya Mor ya, 70-180 gitu loh. Biasanya kan Trinity lens itu adalah 70-200, tapi ini 70-180. Yeah. Ini nggak tahu nih kenapa, ya. Atau mungkin 180 itu adalah angka keramat atau bagaimana. Tapi menariknya adalah di f2,8. Jadi kalau kita lihat di 2,8 ini kan memang fixed lens, karena mayoritas dari lensa ini kadang-kadang yang variabel aperture. Jadi biasanya kalau yang udah tingkatan 70-200 saya 2,8 tuh harganya sudah luar biasa lah ya. Nanti kalau saya nggak tahu ini harganya berapa, nanti Mori bisa kasih tahu. Nah, karena ini DI3, karena memang khusus untuk Sony E-mount, ya, dan VXD ini ternyata tadi Muri juga sempat jelasin bahwa ini adalah teknologi yang terbaru dari Tamron, yaitu bagaimana silent-nya si fokus, dan itu saya buktikan kemarin kita shoot itu dari yang blur sampai ke fokus itu benar-benar silent, jadi nggak ada bunyi ngekok kayak gitulah ya, biasanya kadang-kadang suka lensa seperti itu. Dan satu lagi ini weather seal ya, dan di belakangnya kan bisa kelihatan ada karetnya di belakang ini, jadi ini weather seal. Dan biasanya lensa diameter di atas 200 itu biasanya diameternya minimal itu 77. Dan ini diameternya hanya 67 gitu. Jadi makanya dia lebih compact. Makanya kalau kita lihat di review-review yang ada di internet itu biasanya mereka bahasnya bahwa ini adalah very compact lens. Kalau kita comparing dengan first brand atau lensa-lensa yang seimbang dengan 70-180 ini. Jadi ini yang saya lihat, dengan satu lagi ini ada ring zoom ring di depannya ini. Kalau kita lihat di depan itu yang besar itu adalah zoom ringnya. Nah, zoom ringnya ini grippingnya itu lebih enak karena saya lihat besar dari karetnya, jadi sehingga kita tidak akan miss kalau kita putar seperti itu, ya. Jadi ini sekilas tentang lensa. Nah, nanti saya sudah coba beberapa subjek yang kita ambil dan menggunakan semua full menggunakan lensa ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke, dan the good things when shooting at home adalah mungkin teman-teman mengalami ini semua. Ya, saya kalau motret di luar, saya motret di corporate itu biasanya ada yang full jas, batik, gitu ya, semua full, kemeja minimal, tapi nggak pernah saya pakai kaosan, ya, apalagi kalau motret direksi kita nggak pernah, kecuali kalau kita motret untuk industrial. Saya pernah ngerjain waktu itu untuk Pupuk Kaltim, itu benar-benar panas sekali. Kebetulan hampir sama nih waktunya.
bulannya bulan Mei tahun lalu, dan itu panasnya minta ampun, kebetulan kita pakai kaos. Tapi the good thing in shooting at home adalah kita bisa motret pakai celana pendek. Kita bisa istilahnya bahasanya Mori koloran deh gitu ya. Jadi nggak ada yang peduli gitu satu sama lain ya. Jadi yang penting adalah hasil. So you don't see man behind the camera, but you see the photos in front of the camera gitu ya. Itu the good thing sih ya Mori. Kalau tapi kecuali sekarang, syukurnya sekarang ini pakaian di atas kemeja, di bawahnya celana panjang nih ya. Biasanya kalau saya ada Zoom meeting, biasanya kemeja di atas, bawahnya celana pendek. Gitu ya, karena ya inilah teknologi, ternyata teknologi membuat kita jauh lebih santai, tapi kita tetap connected, tetap bisa tetap bisa menyampaikan dengan baik gitu. Nah, first thing yang kita harus lakukan adalah seperti halnya fotografi secara umum, bahwa kita harus punya konsep atau idea. Ini banyak yang teman-teman kalau saya lihat di grup, banyak yang bingung sebenarnya kalau motret itu gimana sih? Apakah harus ribet mungkin? Ternyata tidak. Yang kalau saya terapkan di murid-murid saya itu adalah you have to know what you shoot. Apa yang kamu foto itu kamu tahu gitu. Jadi ketika kita ngelihat si subjek ini, maka kita tahu yang kita foto. Kita pelajarin apa yang kita mau foto. Ya, walaupun itu jurnalis dan lain-lain, tetap kita harus tahu apa yang mau kita foto. Itu idea pertama. Jadi kita harus punya itu. Selanjutnya nanti itu akan flow-nya tuh jauh lebih bagus. Ya. Nah, yang kedua adalah find the interesting subject. Ya. Look around the subject in your house, dimanapun kita lihat pasti ada sesuatu yang menarik gitu. Nah, sebelum saya lanjut, kalau misalnya nanti ini pertanyaannya mau langsung sekarang atau nanti, Mor? Suaranya Mori putus, sorry. Sorry. Oke, untuk teman-teman, nanti ada pertanyaan dicatat dulu, nanti bisa di chat di kolom chat. Setelah sesi Pak Haji menjelaskan beberapa materi, baru nanti sesi kedua adalah menjawab. Tapi nanti setelah materi Pak Haji selesai, kurang lebih 1 jam ya. Tapi ntar berarti saya harus balik lagi ke, nanti saya khawatirnya kalau kayak gitu saya harus balik lagi ke fotonya, nanti direpot nih. Tapi nggak apa-apa Pak Haji, jadi supaya materi tersampaikan dulu semuanya dari Pak Haji tadi ini. Mungkin teman-teman setuju dengan saya kayaknya. Karena nggak bisa lihat mukanya ya setuju-setuju aja Pak. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, interesting subject ini kita bisa lihat dimanapun. Nah, biasanya saya menerapkan konsep seperti ini. Method saya adalah kalau kita ngelihat sesuatu itu jangan melihat dari viewfinder dulu, tapi kita melihat secara keseluruhan tanpa kamera. Nah, dari situ ketika kita melihat itu baru gunakanlah mata fotografi. Mata fotografi itu harus dilatih karena viewfinder itu kan kecil. Kalau teman-teman lihat kecil itu, makanya saya jarang sekali menggunakan LCD finder karena LCD finder itu kita masih ada distracting antara kanan kiri dengan atas bawah. Jadi sebaiknya kita menggunakan viewfinder. Walaupun ini pakai mirrorless, tapi lebih baik pakai viewfinder. Kecuali dengan angle-angle yang menyiksa nih, seperti misalnya di bawah banget, itu kan nggak mungkin kita tiarap-tiarap. Kalau sekarang ada teknologi flip LCD itu jauh lebih memudahkan. Atau misalnya kita ambil terlalu atas. Nah, kemudian ketika kita melihat yang sedemikian luas, baru kita mulai masuk ke spesifik. Ya, gunakan kacamata kita, latih mata kita ini supaya bisa melihat lebih spesifik. Contoh misalnya kalau kita lihat, nanti ada foto yang kita bisa tampilkan, kalau kita melihat kalau kita gini, kebanyakan orang ini, kalau kebiasaan setiap hari kita melihat, otomatis hal itu jadi biasa. Nah, kalau bisa, jadikan asing di rumah sendiri nih. Walaupun kita di rumah hampir setiap hari, karena kalau kita lihat setiap hari, buat orang jadi biasa aja. Tapi kalau Mori datang ke rumah saya, dia akan lihat, wah, ini bagus Bang, ini bagus, begitu. Tapi buat saya ini biasa, karena saya hampir tiap hari. Itu kan, kalau ilustrasinya, mungkin kalau teman-teman lihat, orang bule itu kalau melihat
bajai di sini kan tuh excited banget gitu. Ya, padahal buat kita nih, apa sih bajai, ngapain sih kita foto tuh bajai gitu. Atau misalnya tukang ojek ngapain sih, kita udah biasa dengan itu. Tapi orang bule ini nggak biasa, ketika dia datang, otomatis itu sesuatu yang apa namanya, yang interesting buat dia. Nah, kita harus seperti itu walaupun kita setiap hari di rumah. Mulai coba untuk bisa menemukan interesting subject. Ini langit beberapa hari yang lalu kita foto menggunakan focal length 70. Ini kita lihat seperti ini. Jadi kemarin sempat mungkin teman-teman lihat begitu bagusnya langit Jakarta dalam minggu-minggu ini, dan saya kebetulan dapat ini sore, anak saya ngabarin loncat, dia bilang ya dia atas, kebetulan saya ada rooftop, akhirnya kita naik ke atas, dan kita foto. Namun ketika kita lihat seperti ini, nah ini yang saya bilang tadi, interesting subject-nya di mana gitu loh. Kalau saya foto seperti ini, mungkin teman-teman akan foto yang sama, ya. Ada mungkin lebih bagus lebih dari ini. Tapi ketika saya menaruh sesuatu, ini menjadi lebih menarik gitu loh. Jadi ini yang dibilang interesting subject-nya. Jadi ketika ada sesuatu di dalamnya, maka itu jauh lebih menarik gitu. Nah, kemudian ini satu lagi yang kita ambil ya. Ini langitnya lagi bagus nih, tapi ketika kita ngambil hanya langit saja, jadi mungkin Mori punya foto yang sama, tapi Mori nggak punya foto ini karena ini ada di rooftop saya. Kalau kecuali kamu naik ke rumah saya, itu baru kita bisa dapetin ini. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi, berusaha untuk beda menemukan interesting subject itu, di mana orang-orang mungkin punya yang sama dengan langit-langit yang tadi. Nah, seperti halnya fotografi, bahwa fotografi itu it's about light. No light, no photography. Ya. Jadi, we have to see and controlling the light. Dan dari mana cahaya itu datang akan memberikan efek. Nah, efek ini akan berbeda-beda nih. Saya kasih contoh misalnya. Kita lihat, ini umum nih, teman-teman lihat pasti punya nih gambar-gambar seperti ini. Saya berusaha untuk memotret foto ini yang teman-teman mungkin punya. Lingkungan yang seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat ini flat gitu. Tapi ketika kita telusurin lagi, kita ternyata ada side light dari sebelah kanan, maka dia jadi glowing gitu. Ya, dari atas, top light. Dia akan menjadi glowing. Nah, kemudian ini flat light ya, dari atas, dari ini flat. Secara image bagus, tapi secara lighting menurut saya sih nggak, ya biasa. Tapi ketika kita menerapkan side light, dan ini kita bukan ngontrol si mataharinya, kita nggak bisa pindah-pindahin matahari, tapi kita yang bisa bergerak. Nah, kita bisa bergerak dari kiri, atas, kanan, sebagainya. Ini di rumah saya, jadi kita bisa temukan ini, dan ini ada top to side ya, angle light-nya itu. Jadi kita tinggal move around, nanti ada dengan image yang sama, dengan subjek yang sama, saya kasih lihat dengan berbeda-beda dari cahaya. Ini beda lagi nih, jadi lebih ke arah kanan sedikit. Ya, ini F-nya ini kalau teman-teman lihat f5,6 160, dan ini saya fullin di 180 mm ya. Nah, ini yang treatment, ini masuk kepada treatment. Kalau tadi kelihatan biasa aja deh gitu ya, karena tapi ini bagus gitu. Tapi ketika itu dikasih air, kalau kita nunggu hujan sampai kapan? Hari ini nggak ada hujan. Tapi siang-siang. Nah, tapi ya kita hanya treatment disemprotin sedikit dan akhirnya menjadi lebih moisture ya. Jadi lebih menarik ketika kita taruh air karena di situ ada sparkling dari airnya itu sehingga itu membuat lebih dramatik. Dan hal yang saya lakukan adalah we changing the white balance. Kalau ini white balance-nya adalah white balance di daylight. Tapi ketika kita taruh white balance di lebih warm, maka dia lebih kelihatan lebih dramatik gitu. Warm itu lebih dramatik lah. Nah, ini the other side of light ya. Kita membalikkan dari matahari tadi, matahari dari sebelah kanan atas, dan ini kita balikan dan akhirnya kita dapetin glowing leaves ya.
Ini flat lagi. Seperti tadi saya bilang ini flat. Tapi kalau dalam fotografi ini ada semacam apa namanya pattern yang kita bisa lakukan atau texture, ini masih masuk dalam kategori itu. Ini salah satu contoh lagi yang kita taruh air dan kelihatannya natural aja gitu, kayak habis hujan gitu. Padahal ini kita semprotin. Nah ini juga. Oke, dan next-nya adalah setelah kita finding the interesting thing, subject, lalu kemudian kita harus find the right angle. Nah, ini hubungannya kepada lensa juga. Dan look around the camera dan menggunakan kamera dan try different angle. Gunakan zoom. Kalau misalnya biasanya kadang-kadang orang mau foto belakangnya terlalu crowd gitu. Jadi kita gunakan zoom to get close to the subject. Oke, kita lihat ini. Ini adalah tetangga saya punya tanaman. Dan kalau kita lihat, ya begini nih. Ya, kalau kita mungkin teman-teman juga punya hal yang sama. Dan kita nggak usah pusing-pusing bergerakin, pindahin potnya dan sebagainya. Jadi ketika kita masuk, zoom in dan nggak kelihatan lagi tuh yang jelek-jelek tadi. Gitu. Jadi ini kelebihannya saya menggunakan 180 mm tadi, masih di f2,8. Ini lebih dekat lagi tadi. Dan ini yang menggunakan white balance di warm lagi dan kemudian tetap di zoom sedekat mungkin. Dan untuk zoom yang terdekat, kalau misalnya kita pakai 180, itu saya sudah tes, itu kurang lebih ada di sekitar 10 sampai 11 inch, atau kurang lebih berapa ya inch-nya ya, berarti sekitar 15 atau 18 cm, atau 20, sekitar 20 cm, itu bisa kita dapetin dari jarak itu. Tapi harus kita lakukan secara manual zoom, manual fokus. Karena kalau autofokusnya dia harus ada di sekitar jarak kurang lebih 70 cm. Oke, ini kita temukan di mana aja ya. Tapi ketika kita select mata fotografi kita, maka kita masih bisa dapetin sesuatu yang menarik gitu. Oke, dan playing the composition, basic composition mungkin teman-teman sudah pada yang tahu. Yang paling gampang adalah komposisi-komposisi yang rule of third. Nah, rule of third bisa kita aplikasikan itu paling mudah. Di any subject itu bisa kita lakukan itu, tapi ada banyak komposisi yang lain seperti pattern, ada framing, ada mungkin golden mean atau golden ratio, atau mungkin guidelines ya, atau leading lines. Nah, kita bisa lakukan itu. Nah, ini rule of third composition. Seperti tadi saya bilang, saya motret dari rooftop. Ya, kita coba untuk menemukan sesuatu yang menarik di atas, apa adanya, dan kemudian kita bisa jepret. Ini juga, ini kebetulan langitnya lagi agak butek, tapi emang karena panas banget saat itu, kira-kira ada minggu lalu itu panas banget, dan ini kelihatan masih shining. Dan waktunya biasanya saya motret itu di antara kurang lebih antara jam, kalau tadi pagi sampai maksimal ya jam 10 lah, jam 10, jam 11. Kalau jam 12, jam 1 kayaknya nggak enak untuk motret ya. Mungkin kalau enaknya untuk makan siang ya, Mor ya. Jadi nanti lanjut lagi di antara jam 2, jam 3 sampai kurang lebih jam 6. Itu ada menarik lagi dari sisi cahaya. Oke, ini nggak jauh-jauh di rumah saya, dan bocorannya ini ada di kamar mandi saya. Lagi mau mandi, lucu juga lihat kayak gini ya, akhirnya kita foto. Dan ini sebelah kiri, ini kita ambil bentuk framing, ya, framing menggunakan cermin, yang ada subjek handuk di situ. Dan sebelah kanan ini adalah framing dengan adanya putih dan juga ada handle
tangga di situ. Ini pattern, ya, mungkin teman-teman sering lihat ada repetisi elemen yang dilakukan, dan ini akhirnya menjadi satu pattern. Kalau kita nunggu shadow drops-nya lagi, itu akan bikin lebih dramatik lagi dan bikin tekstur itu lebih kelihatan. Ini ada kita bermain dengan komposisi yang lain, ya, bermain dengan grafik dan sebagainya. Nah, ini dari kurang lebih ada 2 minggu yang lalu kita nemuin bulan ini sudah mulai keluar di siang hari, ya. Dan kita lihat kayak kemarin nih, tadi Mori juga bilang kemarin lagi rame-ramenya full moon, ya. Tapi kebanyakan dia ngambil ya begini aja gitu. Dan berapa orang bisa ngambil seperti ini gitu. Dan artinya ketika kita ngambil, ya udah, ini kekurangannya 180 ya begini nih. Ini udah mentok nih 180. Kalau mau lebih dekat mungkin 300 atau berapa? 600 ya, Mor ya. 150. Iya, 600 mili, 150 600. Ya. Betul, tambah konverter lagi, tambah komputer 2 kali ya. Tambah konverter lebih gila lagi, lebih dekat lagi. Mungkin kita udah nyampe di kerak bulan ada warung di sana kelihatan. Ada warung rokok ya. Ada warung rokok kelihatan gitu ya. Tapi ini kita mentok nih. Tapi gimana caranya? Kalau saya berpikir bagaimana caranya kita menyiasati sesuatu ini supaya lebih menarik, nggak hanya sekedar ya udah biru ada bulan. Jadi saya kebetulan punya ada kanopi, dan akhirnya kita ambil elemen kanopinya, kita blurrin kanopinya. Jadi kita tetap fokus di si bulan itu. Jadi ini menjadi lebih menarik dibanding kalau kita lihat flat seperti ini. Nah ini jadi lebih menarik gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa exercising. Saya nggak tahu apakah nanti bulan ini akan seperti ini lagi. Biasanya kalau udah tanggal 20-an dia akan balik lagi seperti ini di arah yang berbeda. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat dan bisa memasukkan elemen-elemen kayak misalnya ada daun, ada pohon dan sebagainya. Oke, ini ada istilah CTVC ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang juga belum. Yang pertama yang saya terapkan adalah see it. Ya, see the subject with your eyes, exercising your eyes, look around by moving the body and the lens. Ya, jadi kita kalau udah lihat mata, kita lihat selektif, kemudian baru masuk ke viewfinder. Setelah itu baru kita move around kamera kita. Kita bisa get close, ya, dengan zooming the lens. Juga bisa kita blur untuk mengabaikan background yang biasanya kalau di pasar segala macam itu kan crowd atau jorok dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan aperture yang wide aperture, the wider aperture seperti f2,8 yang dipunyai oleh lensa ini. Nah, ini ada pagar rumah tetangga saya. Jadi saya cuma jarak motret itu dari kemarin itu kurang lebih hanya 10 meter lah range-nya. Dan itu nggak banyak orang karena memang kebetulan di komplek ini juga sepi, jadi nggak melanggar PSBB. Pengennya sih kemarin bisa motret-motret kemana-mana nih, karena langitnya lagi bagus banget nih. Ya. Dengan teman-teman saya lihat banyak foto di luaran, tapi saya sudah mengurung diri ini udah lumayan lama, jadi ya sudah deh, saya di sini-sini aja daripada saya ditangkap Satpol PP kan lebih repot. Nanti Mauri harus tanggung jawab nanti. Oke, nah ketika lihat ini, akhirnya kita ambil ini. Saya kebetulan juga tes di 16, f16, dan f16 ini masih kelihatan blur karena saya menggunakan focal length 153. Jadi kalau kita lihat di sisi kiri dan kanan ini masih blur, f16. f22 baru dia bisa fokus antara tengah, kanan, kiri. Nah ini f8 ya sudah mulai blur karena memang kita pakai focal length yang zoom. Ketika kita zoom itu automatically akan terjadi apalagi kalau kita pakai angle dari kanan ke kiri itu biasanya dia bisa lebih blur di background dan juga foreground. Ini f5,6. Nah 5,6 aja bisa seperti ini gitu ya. 5,6-nya sharpness-nya kita lihat bahasanya bokeh lah. Bokehnya itu sudah kelihatan di 5,6 kalau kita pakai 150 mm. Apalagi kalau 180 mm itu lebih blur lagi gitu ya. Tapi catatannya saya kasih catatan buat teman-teman kalau mau bikin blur itu jangan pakai plain background. Jangan background-nya polos. Kalau polos itu sampai kapanpun di belakangnya nggak akan blur.
artinya blur doang, tapi nggak akan kelihatan menarik. Tapi kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang di belakangnya rame gitu, biasanya kan kalau kalau malam hari itu ada lampu-lampu, nah itu akan kelihatan efek blurnya. Nah kebetulan lensa ini adalah 9 blades. 9 blades itu, 9 blades ini akan memberikan efek round di apa bola-bola yang ada di blurnya itu kalau kita lihat. Jadi ini makanya 9 blade memberikan efek blur, sangat blur di bagian kiri dan juga di foreground di sebelah kanan ini. Ini kelihatan banget ya blurnya. Kita tes lagi di 2,8. Ini 2,8. Ini efek dari 9 blades ini ya. Jadi belakangnya itu benar-benar blur banget, depannya juga blur ya. Teman-teman bisa lihat sharpness-nya terseleksi dengan baik dan fokus juga terlihat di tengah itu. Ini kita coba dengan framing ke kiri dan kanan masih di kurang lebih 2,8, agak di zoom out gitu ya. Tapi kelihatan tetap dengan focal length mungkin sekitar 100, ini masih tetap kelihatan ada blurnya di kiri dan kanan gitu. Jadi terseleksi fokusnya. Oke, ini perbandingannya dengan menggunakan 5 f8. F8 aja seperti ini, gitu ya. Kalau teman-teman lihat, blur-nya masih kelihatan blur dibanding yang depan. Gitu. Saya punya kucing 2, ini kucing saya. Ya, Molly udah tahu. Nah ini kucing saya kebetulan, ini yang uniknya adalah ketika kita motret kucing itu adalah dia bergerak gitu banyak. Dan ini sulit sekali. Tapi syukurnya dia agak tenang dikit, dia udah mulai emang nurut sama saya, dan kita ambil di 180 mm, 2,8, dan itu detail sekali, dan itu kelihatan dari mulai mata sudah mulai blur sampai ke belakang. Itu soft sekali di bagian kanan kiri, jadi seolah kayak apa ya, kayak ghosting gitu ya. Dan ini menarik buat saya. Ini kucing saya yang satu lagi, ya, kita ambil dengan 5,6, detail matanya kelihatan jelas, dan ini adalah yang lebih zoom. Ya, dari sini kelihatan ini lebih zoom lagi, dan ketika zoom ini semuanya kelihatan gitu. Ya, ini nggak ada yang di-retouch nih, mukanya memang begini. Jadi ya udah kotor ya kotor aja deh. Kita nggak boleh retouch gitu ya. Oke, ini menggunakan manual fokus ya, manual fokus di 132 mm manual fokus. Fokusnya di bendera Inggris ya, di situ di dart game ini, dan kita pakai manual. Ini yang saya bilang tadi, maksimal ini kemarin maksimal yang terdekat ini adalah saya ukur kurang lebih sekitar 22 cm, dan ini kita bisa dapat seperti ini, tapi harus menggunakan manual fokus. Oke, next-nya adalah yang ketiga adalah think it. Before you shoot, you have to think. Apakah ini, is it good for to take a photo, atau ini bagus atau tidak, gitu ya? Itu kita harus pikirkan, kan? Jangan habis habis kita lihat langsung jebret, yang ada akhirnya kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa cerita apa yang kita foto. Kita lihat seperti ini nih, apa sih sebenarnya di dalam pikiran kita kalau lihat seperti ini, kayaknya nggak ada nih yang mau foto gitu ya. Tapi kalau kita lebih mikirin lagi, lebih menggunakan mata tadi, kita lebih zoom in lagi, akhirnya kita bisa come out seperti ini. Ya, kita maksimalkan zoom yang ada, dan semua distracting background yang kanan kiri itu udah hilang semua. Jadi kita lebih spesifik kepada grafik yang ada di daun tadi, dan ini daunnya daun yang tadi. Ini different angle yang kita shoot, ya, ada grafik bermain di sini. Kalau teman-teman lihat di belakangnya jadi hal yang menarik nih dengan menggunakan background blur tadi. Yang sebelah kiri adalah kita involving di potnya, lalu yang sebelah kanan kita lebih zoom lagi dari pot tadi. Ya. Oke, next-nya adalah feel it, ya. After you think, then you have to feel. Kalau bahasa teman-teman saya yang senior itu, rasakan, ya, rasakan di dalam apa yang ini kira-kira oke, shoot gitu. Jadi nggak hanya berhenti sekedar dipikirkan,
rasakan itu feel di color mood, karena color ini adalah menjadi mood dari foto. Nanti saya bisa lihat komparasinya antara bagaimana kita merubah warna, ya, dari mulai yang menggunakan auto white balance, menggunakan lebih warm lagi. Ya. Ini di rumah saya, rumah kakak saya, ini seperti ini. Ya, kita lihat sebenarnya biasa aja. Jadi apa sih bagusnya? Mungkin Mori juga bilang, apa sih bang bagusnya? Nggak ada bagus-bagusnya gini. Ya, tapi setelah di zoom, akhirnya we come out something like this. Ya, ini kayak like a winter in Canada atau di mana ya, di Alaska sana kan kayak gini-gini. Apa summer lah, gitu ya. Dan ketika kita merubah warna itu, akhirnya kita rubah menjadi lebih warm. Ini focal length-nya di 180 mm, ya, tetap lebih dekat lagi. Jadi semaksimal mungkin kita bisa dapat f2,8, dan seperti tadi saya bilang, efek 9 blades-nya itu memberikan efek blur yang lebih merata di bagian background. Ya. Bahkan kalau kita lihat ada sedikit nearly lebih dekat lagi, jadi agak sempit focusing areanya kalau kita lihat ya. Ini harus hati-hati kalau menggunakan motor dengan orang. Mungkin nanti next kita akan bisa tampilkan lagi yang foto dengan menggunakan orang. Mungkin kita akan bikin sesi berikutnya, mungkin Mori bisa arrange lagi untuk menggunakan lensa ini menggunakan foto orang, gitu ya. Kita tes nanti dengan model atau menggunakan orang biasa. Nah, yang sebelah kiri adalah white balance tidak diganti, tapi ketika kita ganti sebelah kanan ini jadi lebih menarik gitu ya. Ini tetap pakai focal length 180, f2,8, ini masih blurnya. Saya tampilkan di sebelah kanan ini blurnya lebih banyak yang kelihatan nih, supaya teman-teman bisa lihat ini bokehnya seperti ini, luar biasa loh ini buat lensa 180 ini cukup bisa sangat bisa memberikan efek blur. Kalau dilihat belakangnya pakai lampu-lampu, itu akan lebih menarik lagi gitu. Karena kita nggak bisa motret kemana-mana sih, itu kendalanya ya. Then we should, ya, setelah itu confirm, we should don't shoot once, but you have to shoot many ya. Jadi sebanyak mungkin kita bisa shoot. Ini experimenting, saya ada dekor patung yang saya kasih LED light di samping kiri. Ini background-nya adalah tangga rumah saya. Saya punya ornamen kayu, meja kayu. Itu nggak mahal, itu karena buat sendiri, karena potongan dari kayu-kayu yang ada di jalan, itu saya ambil, saya potong, saya proses, kemudian kita jadikan seperti ini. Dan LED light dari sebelah kiri, dan seperti yang saya katakan tadi, ini jadi stand out sekali. Satu dari lampu, yang kedua dari focusing, blur background itu kelihatan sekali, dan kita nggak kelihatan bahwa itu belakangnya adalah tangga, tapi merupakan jadi grafik background. Ini different subject lagi. Lalu kita lihat ini lebih close lagi. Ketika close, belakangnya itu akan kelihatan lebih blur lagi. Kalau kita comparing dari yang ini dengan ini sudah beda background. Ya, di background-nya lebih blur lagi. Bahkan di foreground, kalau kita bisa lihat di bagian bawah itu, yang ini lebih blur dibanding yang ini. Ya, itu bisa kita lihat komparasinya. Ya, jadi kalau kita zoom in lagi, itu akan lebih kelihatan blur lagi. Prinsipnya adalah kalau kita mau bikin blur, ada 3 cara sebenarnya. Kalau saya, caranya itu yang pertama adalah, kalau teman-teman ini boleh catat, pertama adalah biasanya teman-teman menggunakan wide aperture atau aperture yang dengan bukaan besar. Tapi kalau teman-teman maksimal nih misalnya, ya udah mentok cuma 5,6 gitu ya. Ya sudah, pakai saja 5,6. Yang kedua, pakai teknik kedua. Teknik kedua ini adalah apa? Teknik kedua ini menggunakan zoom, ya, menggunakan telephoto lens. Telephoto lens kategorinya itu dari mulai di atas 70 mm. 85 mm sampai 200 sudah masuk telephoto lens. 200 ke atas sudah masuk super telephoto lens. Ya. Jadi sampai 200. Jadi kalau misalnya 5,6 dengan 200 itu sudah pasti bisa blur. Gitu. Tapi udah mentok nih, gitu loh. Wah, ini nggak blur banget. Nah, caranya adalah, ada 4 cara.
Cara yang ketiga adalah jauhkan antara subjek dengan background. Semakin jauh si background akan semakin lebih blur. Ya, tapi catatannya belakangnya jangan plain, jangan polos. Karena kalau polos biasanya ya nggak akan kelihatan background, nggak akan kelihatan blur. Ya, ini aja udah hampir polos, hampir kelihatan polos nih belakangnya ya, tapi masih ada sedikit hitam-hitam. Teknik keempat adalah kalau udah mentok seperti itu masih kurang blur juga, pakai yang namanya teknik kamera angles. Kamera angles itu apa? Dapatkan background, dapatkan foreground. Ketika kita dapat foreground, maka ada deep antara subjek dengan background dengan foreground. Ada 3 poin tadi. Itu kuncinya. Jadi teman-teman bisa apply 3 ini. Pertama, menggunakan wider aperture yang paling besar. Kalau mentok, ya sudah, menggunakan telephoto lens. Ya, telephoto lens 180 ini sudah masuk kategori telephoto lens. Yang ketiga adalah menggunakan teknik background dijauhkan daripada atau subjek lebih jauh lagi daripada background, maka dia akan jadi blur. Yang keempat adalah menggunakan teknik kamera angle. Jadi kalian bisa turun atau masukkan satu foreground. Jadi akhirnya ada deep, ada kedalaman antara foreground, subjek dengan background. Itu kira-kira. Ya. Nah, ini yang tadi nih applying tadi prinsip foreground, subjek juga dengan background. Kalau depannya ini kan foreground-nya, belakangnya background. Dan ini kelihatan blur-nya kelihatan juga bagus dan seperti tadi saya katakan dengan 2,8-nya sempit sekali jadinya. Jadi kalau motret orang saya bisa kebayang bahwa nanti hidungnya aja udah pasti blur. Jadi kuping udah pasti blur. Karena kalau kita fokus di mata, ini ada jarak antara mata dengan kuping, itu pasti kupingnya sudah blur. Pipi aja sudah mulai akan blur pastinya. Ya, jadi ini dahsyatnya luar biasa nih. Lensa 2,8 dengan seperti ini sudah hampir kayak, saya lihat sih hampir udah kayak 1,8 ya, gitu. Ya, itu luar biasa. Nah, kebetulan istri saya bikin jualan frozen food dan sebagainya. Jadi saya bukan food photographer ya. Saya lihat ada murid saya di sini yang join tadi food photographer, dia lebih jago dibanding saya. I'm not into food photography, tapi karena istri saya bilang, "Tolong dong fotoin." Ya sudah deh buat jualan ya. Ya udah akhirnya saya fotoin ya. Dan ini kita menggunakan available light, kita fotoin, jangan lihat teksturnya jelek atau enggak karena ini bukan untuk iklan. Kalau iklan udah beres lebih rapi lagi pastinya. Tapi saya nggak ngerjain food, jadi ini hanya sekedar bantu istri dan kita foto ini ya ini istri jualan mungkin gara-gara COVID-19 juga di jualan. Jadi kemarin mau dicobain enak katanya. Dan kita coba lagi dan itu detailnya juga bagus sampai yang rempah-rempahnya itu kelihatan sekali. Ini settingnya simple as is. Jadi di rumah saya menggunakan window light dan udah gitu aja. Saya nggak berusaha untuk gini loh, untuk saya bisa menjelaskan kepada teman-teman bagaimana teman-teman bisa melakukan segala sesuatu fotografi ini dengan simple way gitu loh. Jadi nggak usah ribet-ribet. Selama teman-teman punya kamera, lensa didukung dengan lensa yang bagus, lensa yang canggih, lensa yang sharp gitu ya, itu akan lebih sangat-sangat membantu. Lainnya available light masih ada, kalau nggak ada ya pakai LED light, kalau nggak ada, kalau memang tingkatannya lebih tinggi, kalau kayak kita di dunia komersial ini ya sudah menggunakan flash. Mungkin nantilah kita bikin kelas lagi yang lebih advance lagi tentang flash atau apa, tapi berusaha untuk bagaimana teman-teman bisa menciptakan dengan alat yang ada semaksimal mungkin teknik yang kita gunakan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dan conclusion-nya adalah dari lensa yang kita gunakan ini satu ringan, itu yang pertama ya, ringan dengan diameter 67 mm ternyata kita bisa dapatkan vignette-nya tidak terlalu kencang, tidak terlalu luas sampai tidak terlalu sempit gitu ya, itu vignette-nya. Kemudian kategori masih bagus, dan gripping di zoom itu juga luas, karena saya lihat rasakan nggak terlalu jadi meleset ke kanan kiri, jadi ini enak, smooth. Dan focusing dengan teknologi XVD ini, dia soft focus, artinya soft dari sisi
nggak berisik lah ya, gitu ya. Dan cepat, jadi nggak lambat. Dan terakhir kalau kita compare dengan yang mahal, harga yang luar biasa mahal untuk first brand, tentunya lensa ini menjadi pilihan yang terbaik gitu ya, karena apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang luar biasa. Jadi kalau kita menunggu lagi nanti harus punya yang lebih bagus, sampai kapan kita mau motret. Tapi kalau kita sudah punya duitnya seperti yang sekarang, ya sudah, kita bisa belanjakan itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Overall, saya lihat lensa ini sangat baik untuk kita bisa gunakan, baik itu untuk traveling, baik itu untuk portraits, baik itu untuk street photography, termasuk tadi kita udah tes hampir kayak makro fotografi, dan mungkin yang lebih close up fotografi itu kita bisa lakukan ini. Dan kalau portrait orang, nanti kita bisa mungkin adakan lagi dengan sesi yang berbeda. Itu saja mungkin teman-teman dan partisipan. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan seluas-luasnya. Terima kasih, Mor. Makasih, Pak Haji. Oke, seru ya. Ya, ternyata haus juga ya kalau ngomong pas puasa ya. Ternyata haus juga ya. Kreatif itu bisa dimulai dari rumah ternyata, Bang. Oh, pasti. Dengan hanya pakai celana pendek, kita bisa kreatif. Tapi tentu didukung dengan alat yang harus ready juga sebenarnya ya. Jadi ada momen bisa dibuat. Oke, Bang, ini kita sudah memberikan kesempatan untuk rekan-rekan semua. Mungkin dari penjelasan Pak Haji tadi ada beberapa yang mungkin teman-teman mau tanyakan. Di sini udah ada beberapa pertanyaan. Kira-kira pertanyaan mungkin ke kita atau ke Bang Haji bisa jawab. Untuk night fotografi, apakah lensa cukup sensitif? Nah, nanti akan saya lihatin hasil-hasil foto yang mungkin teman-teman bisa lihat. Boleh Bang Haji, silakan. Dimensi lensanya juga ditanyakan, lensanya saat zoom out dong. Oke. Bang Haji, lihat dimensi lensanya saat zoom out dong. Dimensi lensa? Saat zoom out. Zoom out. Oh, oke. Saya jawab dulu yang pertama ya. Oke, pertama. Dari Pak Timotius. Pak Timotius, apa kabar Pak Tim? Ini murid saya nih Pak Tim. Ini pencinta night fotografi dan juga dia pencinta zoom lens, telefoto lens. Oke. Jadi kalau kita lihat yang night fotografi, apakah cukup sensitif? Sangat Pak. Kemarin kalau kita balik ya, saya nggak tes di malam hari ini karena kebetulan ya itu kembali kita nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya saya shoot di dalam ya, di dalam ruangan, dan yang saya foto itu adalah ada yang sangat low light Pak. Ya, kalau kita lihat ini yang pertama itu sebentar, ini yang low light. Nah ini. Ya, ini low light. Ini kayak malam di ininya pencahayaannya. Jadi waktu kita zoom itu nyari sebentar langsung dia kunci gitu ya, sama dengan yang ini. Yang lebih sulit sebenarnya ini karena ini kan ada cahaya kan, kalau ini nggak ada. Cahayanya cuma sedikit nih. Tapi ya tadi saya bilang sebentar banget nggak, saya rasa sih less than 1 second dia langsung kunci dia. Ya, jadi kalau malam hari saya bisa katakan sensitivitasnya juga bagus ya. Gitu. Terus pertanyaan kedua apa? Sorry, pertanyaan kedua zoom dimensi lens ya, dimensi lens saat zoom out. Oke, ini ngeliatinnya gini ya. Ini kan ini di 70 mm ya. Di 70 mm. Tapi kalau kita zoom 120 itu cuma segini. Kelihatan nggak? Ya. Ini jadi cuma segini nih. Ya. Dan kalau kita menggunakan
apa namanya, hoodnya, ya, ini kurang lebih hanya segini. Jadi masih masih compact lah ya. Genggamannya juga pas di tangan. Kalau saya lihat, saya nggak pernah pegang telefoto lens sebegini nih, nggak pernah nih, karena ujung-ujungnya jadi gede banget gitu, kayak botol minum gitu, termos 1 liter ya. Kalau ini kan cuma segini doang. Dan ini saya ringan gitu. Bukan hanya kebantu dari mirrorless-nya, tapi dari lensanya aja udah ringan. Ya, gitu. Oke, pertanyaan next. Bang Haji, kalau di rumah, kebanyakan ke arah makro foto ya Mas Haji. Jadi area explorernya lebih sedikit. Tadi ini lebih menginformasikan pemotretannya lebih ke makro. Gitu. Karena kondisinya di rumah kali ya, explorernya sedikit. Nah, gini, kenapa saya ini? Karena memang kan yang pertama, ini sebenarnya yang tadi foto-fotonya bukan makro sebenarnya. Itu bukan makro. Cuma yang tadi saya bilang, ini masih seperti makro. Karena lensa ini tidak bisa makro. Itu yang pertama. Ya, tapi karena kita pendekatannya ya tadi, karena di belakangnya itu kan sesuatu yang jelek. Jadi akhirnya kita ambil seperti itu. Dan kita menggunakan zoom, kita dekatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau ngetesnya itu di f2,8, 5,6-nya dengan zoom-nya tadi. Jadi kalau kita ngambil secara overall yang sebenarnya ada beberapa yang saya udah ambil, tapi ya kayak kita bermain dengan grafik aja gitu. Ya, kita nggak bisa lihat efek dari blur-nya itu sendiri gitu. Jadi kita mau menampilkan bagaimana efek dari blur-nya itu. Gitu. Oke. Suaranya kedengeran, Mor? Bentar. Ini sepertinya ada pertanyaan. Perbedaan Tamron dengan brand sebelah. Jadi ini ini kita close lah Pak Haji, kan nggak etis lah ya. Jadi saya jawab lah. Jadi setiap lensa tentu punya karakteristik dan kelebihan dan kekurangan. Tapi memang dari setiap brand mengeluarkan focal length tertentu yang unik. Nah, teknologi yang ditancapkan di dalamnya tentu juga berbeda-beda. Ada yang mengklaim dia lebih tajam, lebih cepat, autofocus, harga lebih murah. Itu juga sudah banyak yang mengklaim. Tentu kita juga memiliki kelebihan ya, kurang lebih apa yang tadi Pak Haji Lubis berikan untuk salah satu sampel lensa yang kita perkenalkan ke Pak Haji, itulah testinya dari Pak Haji. Jadi untuk jawaban Pak Juniman ya, apa bedanya antara Tamron dan brand sebelah? Artinya gini, sama kita membedakan apa bedanya Pak Haji dari kuning ke merek apa misalnya gitu, kenapa gitu. Jadi semua fungsi dari setiap lensa itu punya masing-masing keunggulan. Itu aja sih jawabannya. Jadi lanjut pertanyaan berikutnya, Pak Haji nanti ngejawab bingung lagi nanti. Tapi pasti bisa dijawab secara general bahwa apa sih yang ditentukan dari sebuah lensa ketika harus dipilih Pak Haji. Itu aja mungkin jawaban yang bisa Pak Haji jawab. Iya, kalau saya melihatnya begini ya. Kalau saya melihatnya brand ini kan adalah satu stigma saja gitu. Jadi kembali kepada harusnya bagaimana teknologinya. Yang pertama itu yang kita cari lensa itu adalah ketajaman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah sekarang lebih kepada how fast is the focus gitu. Ya, seberapa cepat focusing. Kayak tadi pertanyaan Pak Tim bilang ini kalau malam gimana sensitif atau tidak. Itu kan seberapa cepat tadi. Yang ketiga adalah ringan atau bagaimana dia dibawa, karena kan jangan sampai akhirnya kita pakai lensa ini justru menyiksa gitu. Kadang-kadang ada yang lensanya sampai 87 mm itu kalau dengan body Sony atau body yang lebih kecil ini jadi kebanting gitu loh kalau menurut saya. Jadi useless karena buat apa kita ganti mirrorless yang lebih kecil tapi kenyataannya lensanya juga besar-besar.
gitu ya. Nah itu, jadi carilah dari kualitas-kualitas yang tadi ini gitu loh. Jadi jangan terlalu ke merek tadi. Kalau kalau misalnya di satu brand ini dia bisa memenuhi kategori yang kita inginkan, dan satu lagi yang kelima adalah budget. Ya ini paling penting budget. Kalau kita maksakan terus sampai ke ini, misalnya lensa first brand-nya, dan itu ini nggak nyampe-nyampe, kapan lagi kita mau motret. Gitu. Tapi kita bertahap gitu loh. Bagaimana kita bisa memaksimalkan yang kita punya dulu dengan budget yang ada. Misalnya kita beli yang Tamron kan punya seri yang di bawah misalnya. Ya sudah itu aja dulu gitu loh. Jadi jangan terlalu memaksakan, jangan sampai nanti menghasilkan, mohon maaf, jangan sampai nanti ada perspektif bahwa motretnya bagus, tapi ini lensanya masih nyicil gitu. Kan nggak enak dengernya gitu. Masih nyicil masih 24 bulan lagi nih, 48 bulan lagi. Itu. Jadi kalau bisa ya sudah deh, nanti kan meningkat. Gitu. Kalau ketika meningkat itu berarti kita sudah memaksimalkan yang ada. Kita sudah tahu nih lensa yang kita gunakan sekarang ini, oh sudah nih kita udah mentok, ya sudah kita meningkat. Itu loh gitu. Jadi makanya sama juga dengan merek-merek kan menampilkan teknologi itu kan berdasarkan dari improvement gitu. Dia improve, makanya ada teknologi terbaru, teknologi terbaru. Nah, kita juga gitu. Jadi yang sudah mentok di sini ya itu aja dulu gitu. Baru habis itu kita improve. Itu kira-kira ya. Oke, jadi mudah-mudahan terjawab untuk Pak Juniman Harefa ya. Ya. Oke, next itu dari Ibu Nata, Pak Nata atau Pak Ibu Nata ya? Pak Nata Siswanto ya. Tadi yang dilihat foto-foto Bang Haji ada dental, ada yang dental Detail. ISO 2000. Detail ya. Oh ini tipe. Detail ISO 2000. Saya mau tanya untuk mengurangi timbulnya noise pada ISO tinggi bagaimana sebaiknya. Nah, itu silakan Pak Haji dijawab. Nah, oke. Nah, ISO 2000 di ini tadi nggak gitu kelihatan ya, gitu loh. Nah, kenapa nggak gitu kelihatan? Karena sekali lagi Pak, begini media viewingnya atau media show off-nya itu cuma segini nih, gitu loh ya. Kalau misalnya ini saya lagi ada di komputer, tadi ada kelihatan sedikit, tapi kalau misalnya komputer lebih kecil dia otomatis dia lebih rapat lagi gitu. Apalagi kalau yang di handphone. Nah, makanya sering kali ini saya lihat ada teman-teman kalau motret di Instagram itu di belakang di detailnya itu rapat, padahal sebenarnya karena media showing-nya aja yang kecil. Tapi kalau di zoom out itu sebenarnya kelihatan banget itu noise-nya. Tapi untuk menyiasatinya salah satunya sebenarnya menggunakan teknologi yang terbaru dari kamera-kamera tersebut, karena itu yang kita biasanya mereka naik teknologinya, biasanya kalau kita lihat dari sisi harganya lebih mahal, tuh biasanya lebih noise-nya lebih berkurang gitu loh, ya. Tapi ya tadi, yang kalau misalnya nggak bisa itu, mengurangi timbulnya itu ya media untuk menunjukkannya itu yang kecil gitu. Kalau besar banget tuh kagak kelihatan gitu. Jadi jangan ditarik sampai sebesar 1 meter, ya itu kelihatan udah pasti gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, kita tunggu. Masih mungkin rekan-rekan masih ada yang mau tanya. Sambil nunggu pertanyaan, Pak Haji, saya sedikit memberikan ada beberapa. Oh, ada nih Pak Haji, satu lagi pertanyaan lagi, oke. Oh, terima kasih katanya si Pak Nata. Sama-sama Pak Nata. Mungkin Ya. kalau ada yang bertanya lagi silakan Pak. Saya tambah sedikit sambil menunggu pertanyaan. Untuk pertanyaan mungkin foto gelap, ini ada beberapa contoh foto yang Ini pertanyaannya Mor, ada Pak Timotius lagi nih. Ini hanya buat Sony katanya. sebentar Pak. Pertanyaan lagi. Yes, hanya buat Sony. Hanya untuk Sony E-mount full frame. Kalau APS-C ya cropping ya Pak Haji ya. Iya, iya betul. Karena ini bisa masuk ke ini full frame, jadi bisa masuk ke APS-C. Yes. Emang Pak Tim pakai kamera apa?
Nikon D750. Oh, oke. Jadi nggak bisa masuk ya. Kalau pakai converter juga bisa ya, Mor ya? belum ada ya berarti ya. Ya. Oke, Ya mungkin mungkin. saya bantu share sedikit, ada foto yang tadi ingin saya sampaikan juga. Oke, sebentar. Ini ada beberapa hasil foto dari Tamron 7180. Ini mungkin pemotretan sebelum COVID, Pak Ji. Betul. Kalau itu bisa kita foto kayak gini nih, gitu. Iya. Ada yang Ya kita kan? motret kayak gini, tapi pakai lensa sama kameranya beda nih. Nggak mungkin. Ini ada Mungkin. beberapa contoh foto di Focalink 70, Hmm. sama di Focalink 96, di Hmm. 180. Ya sama, 180 kata Pak Haji tadi bahwa ketika dimentokkan ke 180 juga bisa kelihatan detail seperti ini. Yes, yes. Ini di 133. Jadi sebenarnya Nah, ini bisa 7180. kelihatan kan bokeh belakangnya bulat-bulatnya itu ya. Ini line Yes, blades-nya itu. Ya, betul. line blades-nya ini luar biasa bikin bulat-bulat seperti tadi. Sebenarnya hasil fotonya banyak sekali, tapi kan kita nggak mungkin tampilin semua. Oke. Ini ada untuk beberapa hal foto saja. Nah, sekalian informasi, Tamron selalu ketika merilis lensa-lensa terbarunya, biasanya akan akan secara sendirinya akan lembaga-lembaga penguji ataupun badan-badan penguji akan memberikan sebuah award. Nah, nanti kita bisa lihat juga ada beberapa 1728 juga sudah mendapatkan award. Contoh awardnya kurang lebih seperti ini untuk di GP Grand Prix. Dan saya sedikit takut lupa ya, teman-teman mungkin ingin tahu garansinya berapa lama. Ini sekalian saya sampaikan, di sini garansi kita 1+2 tahun. Jadi untuk teman-teman, investasi lensa dengan harga yang kompetitif, terus jangka waktu servis dan spare part-nya yang cukup lama dari kita, ini sangat membantu sekali untuk teman-teman ketika ada masalah dengan lensanya. Dan ini 1 tahun internasional, untuk 3 tahunnya di nasional kita layani. Spare part dan servis. Ketika teman-teman butuh atau rekan-rekan butuh untuk traveling ataupun pemotretan khusus, 3 lensa ini berbobot 1.780 gram, tidak sampai 2 kilo. Jadi 28, 75, 1728 dan 7180 adalah trinity lens yang akan diandalkan dan ke depan menjadi andalan untuk teman-teman semua yang mengkonsentrasikan dari pemotretan beberapa objek. Ini kontak person tadi lupa menyampaikan, bisa menghubungi, silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin rekan-rekan ingin meng-email atau apa, silakan. Ini follow Instagram dan Facebook. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada lagi nih, Pak Haji. Ini ada apa nih? Fix lens. Siapa tuh? Sudah ada. Kalau untuk fixed lens sudah ada Pak Ucin ya, Pak Ucin Mahajaki. Fixed lens kita ada 24 mili untuk Imon. Kita perlihatkan mungkin, jadi tadi mungkin ketinggalan sesi Pak Haji. Saya ulang lagi. Ketinggalan sesi ini. Oke. 3 fixed lens Tamron yang sudah rilis dan (35 mili). Ini untuk pertanyaan yang sebentar tadi. Oke. Ini beberapa hasilnya. 35 dengan focal length wide ya. Untuk yang 100 mili belum ada, Pak Seva Firdaus ya. Makro buat Sony Imon ada yang 100 belum. Jadi untuk yang pertanyaan 100 mili untuk makro belum. Baru 6 lensa jajaran yang dikeluarkan oleh Tamron ya. Jadi zoom lens-nya ada 3, fixed lens-nya ada 3. Pertama 35 mili, next ini 24 mili sudah ada di pasaran, dan harganya cukup kompetitif, bisa dicek di mitra dealer kita dan toko-toko langganan Bapak ya. Ini beberapa hasil foto yang didapat dari 24 mili.
Oke, ketajaman juga bisa dilihat di sini. Ini dan 20 milinya. Dan maaf, saya informasikan untuk Pixland harga kita nggak lebih dari 6 juta. 6 juta sekian, kurang lebih 6 jutaan lah, tidak lebih dari itu. Jadi sekitar 6,5 ke bawah. Jadi cukup terjangkau dengan kualitas dan teknologi yang diberikan. Ini 20 mili. Oke. Kalau yang tadi berapa, Mor? 7180 ini sedang kita pre-order, Pak Haji. Jadi sedang proses pre-order. Ini terbatas mungkin di Juni maksudnya, karena memang ini peminatnya sudah mulai banyak. Sebelum waktu baru rilis juga sudah mulai ada yang pre-order, tapi memang kendala terpending dengan COVID. Jadi kita mungkin alokasinya nanti dibagi dua. Jadi alokasi di Juni, kalau nggak kebagian nanti dialokasi Juli. Pastinya di harga 20.900 nilai lensa ini cukup menarik perhatian buat rekan-rekan yang konsentrasi untuk Sony Imon ya. Oke, itu pertanyaan lagi tadi ada. Oke. Tadi sudah terjawab ya, yang makro buat Sony Imon ada yang 100 mili itu belum ada. Oke, Pak Haji, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oh iya, oke. Satu lagi ini ada pertanyaan. Ini dari Bontang. Bang Haji bawa ke Bontang biar bisa diicip-icip katanya. Oh, bisa. Bisa diatur. Nanti kita bawa ke Bontang ya. Bontang ya, betul-betul. Jadi fans sebenarnya hari ini pendaftar untuk peserta adalah 50 lebih. Tapi mungkin tadi yang join sudah 20 lebih, dan kita tunggu mungkin sampai jam 3 ternyata mungkin rekan-rekan join, tidak jadi join. Bang Haji, ada pertanyaan dari saya bahwa kesan yang Bang Haji dapatkan dari 7180 ketika Bang Haji lihat secara fisik ringkas, kecil, kompak, ringan. Tapi secara kebutuhan dari sisi profesional Bang Haji sebagai fotografer yang Bang Haji tadi melayani corporate, portrait, karena kita tahu bahwa 70-200 ini kan juga banyak digunakan lensa yang paling umum digunakan untuk profesi 24-70, 70-200 di focal length tertentu itu. Nah, kesan untuk 70-200 ini dari sisi untuk profesi yang Bang Haji kerjakan, apakah ini membantu atau memang kurang dari sisi focal length, atau apa nih? Mungkin teman-teman mewakili pertanyaan teman-teman. Jadi tipsnya, atau udah cukup dengan 70-180, terus butuh lensa lebarnya dari sisi 2875 dan 1728. Jadi dari 1728 sampai ke 180 itu hanya 3 lensa yang kita berikan. Nah, ini pertanyaan saya mengkerucut dari kebutuhan Bang Haji dari sisi sampel fotografer profesional yang mengerjakan bidang fotografi corporate atau analog report. Karena kan objeknya kan, saya ada lihat video YouTube kan 70-200-nya juga menarik kan. Ya, jadi kalau saya lihat sih 70-180 walaupun, tapi ya biasanya kan sampai 200, ini kan 180 nih. Tapi kalau saya lihat, halo, jelas nggak? Jelas, tadi sempat hilang. Ya, jadi kalau saya lihat sih memang tadi ringan tadi. Memang kebetulan harusnya kalau nggak terjadi cancellation dari 2 project saya kemarin tuh, kita mau coba pakai nih ya buat project itu. Cuma mau gimana lagi? Kita mau tes nih ya. Kayak kemarin ada 2 project. Saya udah pikir kita bisa masukin lensa kamera ini gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Jadi kalau saya lihat, kalau gini, prinsipnya semakin ke sini memang sebetulnya saya semakin lebih meringkaskan sesuatu. Jadi kalau dulu flash saya itu besar-besar, sekarang sudah mulai kecil-kecil, sudah tidak lagi bawa yang besar-besar karena kita terbatas umur ya, terus kemudian beban juga kalau kita harus mobilitas gitu, segala macam.
Dan ketika saya kemarin dari kurang lebih hampir 5 tahun ini meringkaskan semuanya, termasuk dari tadi saya katakan dari studio flash kita kecilkan, kita tidak menggunakan kabel, kita hanya bawa satu bag, dan itu di dalamnya ada 7 flash di dalamnya yang kekuatannya sudah cukup lah untuk bisa mengcover corporate, bahkan juga untuk industrial. Lalu kemudian tripod ya kita lebih ringankan, kita menggunakan karbon tripod, jadi kecil-kecil, walaupun sebenarnya dari kecilnya ini biayanya lebih mahal gitu. Tapi syukurnya jadi apa ya, lebih mobility, dan satu kelebihan buat klien adalah klien akan lebih banyak dapat shot-nya. Gitu. Ini yang saya dapatkan, yang saya alamin selama ini, jadi win-win solution gitu ya. Kita kecilkan, kita ringkaskan, kemudian klien akan dapat lebih banyak karena kita mobility-nya lebih cepat lagi gitu. Jadi ini sangat membantu ya dari sisi saya sebagai profesional yang khusus di bidang corporate dan executive portrait. Namun yang saya lihat adalah kekurangannya adalah di mungkin karena saya terbiasa dengan VR tadi, ya. VR, tapi kalau kita bisa dibantu dari body stabilizer itu sebenarnya sudah selesai. Mungkin alasannya Tamron ini tidak menggunakan, kalau di Tamron itu kan VC ya, atau VR di tempat lain ya, atau IS. Saya lihat sih karena bodinya sudah diringankan. Yes, body udah ada PC-nya. Jadi ya di bodinya itu, body lensanya itu diringankan, kemudian dia bergantung kepada stabilizer yang ada di body gitu. Jadi saya lihatnya seperti itu. Jadi mungkin kalau ditambah lagi VC harganya akan lebih mahal lagi pastinya gitu ya. Dan kemungkinan bodinya akan lebih besar lagi. Jadi nggak akan sekompak ini karena teknologi VC itu kan harus mungkin dia tempelin lagi device-nya, kemudian dia akan membengkak lagi. Jadi plus minus ya, kalau saya lihat cuma itu tadi, cuma ya kalau punya orang yang punya tremor ini agak repot. Tapi kalau saya masih bisa menghandle, gitu. Karena bisa handle, karena saya lihat genggamannya juga pas di tangan, kemudian masih bisa kita handle. Dan saya yakin juga teman-teman masih bisa handle. Toh dari kemarin saya juga foto ketika saya udah mulai di bawah 1/60, 1/125 aja saya sudah menggunakan tripod gitu ya. Jadi itu sih ini saya Tambahan Pak Haji, tambahan bahwa di seri Alpha 7 dan Alpha 9 memang sudah ditancapkan untuk di kamera Sony itu ada stabilizer dari awal. Jadi memang Tamron dengan mengikuti perkembangan itu menciptakan beberapa lensanya yang untuk Imon tidak menggunakan PC. Gitu. Jadi pastinya tidak menciptakan PC. Gitu. Ya, mungkin karena tadi dengan take off-nya VC atau vibration compensation ini ditarik, akhirnya dia bisa mengkompakkan lagi dari bodinya. Itu saya lihat sih kemungkinan di situ dia poinnya, juga dari sisi harga pastinya akan lebih murah. Gitu. Tapi overall ini buat portraits kita harus nanti tes lagi portraits ya. Kita bisa lihat lagi nanti kayak tadi saya pengen banget nih coba di belakangnya ada blur-blur cahaya gitu, lampu-lampu lampu-lampu jalan dan sebagainya. Saya ngeliatnya kayaknya akan round blur-nya itu akan lebih bagus ya. Saya lihat karena ada 9 blades-nya itu. Gitu. Kita mesti coba nanti, kita mungkin next time kita bisa showing lagi ke teman-teman Baik. Yang tidak hanya di rumah tapi kita bisa di tempat lain. Kalaupun misalnya bisa ya kita ya di dalam studio, cuma kan kalau studio kan terbatas, background-nya plain aja gitu. Ini sulitnya gitu ya, karena lensa ini kita bisa melihat efeknya itu ketika kita melihat di belakangnya itu ada blur background kayak tadi ya, ada lampu-lampu dan sebagainya. Saya rasa sih itu. Oke. Siap. Mungkin pertanyaan sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin rekan-rekan sebagian semua paham kurang lebih apa yang dipaparkan tadi. Kita mungkin kecepatannya atau terlalu cepat dan lebih cepat awal. Lebih cepat awalnya. Oke. Nah, tapi memang kita tadi udah setting sampai jam 3 sore. Dari sisi beberapa pemaparan dari Pak Haji tadi,
kita berharap teman-teman mendapatkan ilmu tambahan bahwa dengan kondisi saat ini yang tersulit adalah kita tidak bisa keluar dari rumah, tapi kita bisa tetap bereksplor dengan apa yang ada di rumah. Artinya apapun itu menjadi media untuk kita berpikir bahwa itu adalah objek yang bisa kita foto dan menghasilkan suatu karya foto yang bisa membuat orang lain senang ataupun menyukai foto tersebut. Artinya satu gambaran bahwa dengan kondisi saat ini teman-teman mungkin banyak yang jenuh, banyak yang berpikir, aduh semua drop segala macam. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah, terus saja berkarya, dan mungkin dengan beberapa hasil-hasil foto yang dihasilkan bisa di-share. Tamron ID welcome ya untuk bisa share ke Tamron ID. Jadi kita bisa lihat teman-teman di situ juga banyak melihat foto-foto. Nah mungkin Pak Haji dari sisi di sini ada Pak Tubagus ya. Ada penjelasan, terima kasih untuk penjelasannya, dan dengan waktu juga yang kita mungkin dari awal semangat sekali untuk menjelaskan dan cukup diterima mudah-mudahan oleh teman-teman semua. Saat ini waktunya masih ada sekitar 15 menit lagi ya Pak Haji ya. Jadi ada ilmu kita sedikit pengen share juga nih dia. Suaranya agak hilang Pak Haji. Halo. Sinyal. Halo. Yes, oke. Okay. Nah, kita pengen tahu juga nih ya. Jadi begini, kita sedikit agak keluar dari konteks ini. Jadi efek dari COVID-19 ini kan luar biasa gitu ya. Dari segala bentuk aspek bisnis ini kena semua, tidak terkecuali yang besar yang kecil semua dampaknya kena semua. Jadi termasuk dari fotografi yang saya lihat rontoknya satu susunan susunan pekerjaan itu hanya gara-gara COVID-19 ini tidak bisa melaksanakan pernikahan aja bisa merontokkan semua jenis pekerjaan. Di antaranya ada videographer, ada fotografer, ada MC, ada wedding organizer, ada catering, itu semua rontok semua itu ya. Banyak efek yang dihasilkan, efek negatif yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Termasuk di fotografi, saya melihat yang paling besar adalah di wedding. Tidak hanya itu, bahkan banyak lagi yang lain ya, termasuk kayak saya di bidang corporate, industrial, dan juga eksekutif itu kena juga dampaknya karena pembatasan sosial berskala besar ini. Nah, kita juga pengen tahu nih dari teman-teman apa sih yang selama ini yang khususnya teman-teman yang mungkin ada side job fotografi atau mungkin yang full time job fotografi bidang-bidang masing-masing yang selama ini menjadi kendala nih, ya tidak bisa lagi berkumpul, tidak bisa motret dengan jumlah yang banyak gitu. Kira-kira ada nggak bisa teman-teman share yang mungkin kita bisa teman-teman yang lain bisa melihat kondisi dari sekarang ini. Ini kan baru dari sisi saya tadi. Mungkin dari teman-teman juga yang lain juga melihat wedding photographer ini hancur-hancuran. Saya baru kemarin komunikasi dengan kawan saya, dia sudah 2 bulan, 10 jobs-nya batal semua dan tidak bisa dikerjakan, dan dia sekarang surviving, ya, karena memang biar bagaimanapun kita harus hidup, gitu ya, dengan kondisi seperti ini, gitu. Tidak bisa terlalu idealis. Jadi saya kadang-kadang, dia nawarin saya makanan kemarin, dia jual makanan, saya bilang, maaf ya Bang, dia bilang, nggak apa-apa, saya bilang, inilah manusia, saya bilang, nggak bisa kita idealis, kita jujur, kita harus butuh menghidupi dan hidup untuk menghidupi, untuk bertahan untuk hidup, gitu, walaupun dia jual makanan. Jadi nggak apa-apa, saya bilang, terus aja, ini yang penting kita bisa survive. Nah mungkin teman-teman bisa share yang lain-lain, bidang-bidang fotografi yang lain, silahkan bisa tulis di komen chat di situ. Mungkin dari Pak Rizky atau Mas Rizky yang di Palembang biasa ngerjain apa, mungkin ya kan, khusus di luar kota juga ya. Di luar kota ya, kita kan nggak tahu nih di luar kota betul. PSBB atau masih ini atau gimana. Ya misalnya yang lain-lain, ada Mbak Seva di fotografi, monggo silakan share di sini teman-teman, kita sama-sama kita berbagi di sini ya. Tapi tentunya kita punya optimisme, mudah-mudahan ini semua bisa selesai. Silakan.
Dan kita juga berikan applause juga untuk komunitas fotografer Indonesia. Mungkin beberapa komunitas sudah turut peduli, berbagi dengan sumbangan APD dan lain-lain untuk saudara-saudara kita yang di tenaga kesehatan yang butuh alat-alat itu. Jadi mungkin dari sini juga teman-teman tetap saling support, kita mendoakan yang terbaik buat berlalunya COVID-19 ini. Balik lagi untuk yang tadi Pak Haji, mungkin teman-teman juga ingin tahu lebih jauh perkiraan-perkiraan ya, kalau dari sisi, saya mewakili mungkin ya, jadi dari ada beberapa saya mengikuti perkembangan fotografi, hal-hal yang berkaitan dengan tema Pak Haji tadi, itu kan pasti bicara tentang apa yang harus dipoto. Tentunya nanti kalau ada materi-materi berikutnya, next kita akan bicara misalnya dari sisi lighting, dari sisi pilihan-pilihan lensa yang tepat untuk memotret objek-objek tertentu, dan seperti apa kita siapkan itu semua, dan itu juga menjadi tips buat teman-teman nih Pak Haji. Karena mungkin nggak semuanya punya lensa-lensa bagus, dan tidak semuanya punya lensa-lensa tidak bagus. Saya yakin teman-teman punya lensa bagus semua, tapi mungkin belum cukup koleksi-koleksinya. Jadi sebatas yang ada dimanfaatkan, vokal yang ada itu gitu. Ya itu tadi bahwa overall bicara basic fotografi pasti harus sudah teman-teman semua pahami, dan berikutnya adalah mengikuti perkembangan saat ini. Karena kita lihat di luaran sana banyak rekan-rekan fotografer yang kreatif yang bisa bertahan. Jadi ketika tidak ada kreativitas, tidak ada ide baru, itu yang bisa meninggalkan kita dari job itu. Bukan begitu Pak Haji, kurang lebih. Ya, ya betul. Nah ini kan yang tadi saya katakan kan, kita udah mulai kehilangan pekerjaan seperti ini yang biasa, walaupun itu full time maupun itu part time, apalagi yang full time bisa dibayangkan bagaimana kayak ke posisi saya ini full time fotografer sejak tahun 2000, istilahnya bergantung semua kepada fotografi gitu. Itu udah sangat dahsyat gitu untuk apa dampaknya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang masih setengahnya masih bisa dibayar oleh perusahaan itu masih mending lah ya. Sekiranya masih istilahnya kalau sambilannya berarti ya masih dapat yang utamanya. Tapi kalau seperti kita ini kan yang utama nih gitu loh. Ya. Nah ini memang kalau dari sisi pendapatan pastinya berkurang, tapi kalau kita memikirkan ini terus, dampaknya terus, yang negatifnya terus, ini bisa jadi stres, ya. Yang akan mengikis adalah tentunya adalah bagaimana kreativitas kita. Nah, saya melihatnya juga mungkin kalau gini, satu hal yang saya dapatkan secara positif dari COVID-19 ini adalah bagaimana kita ini sudah terlalu lama kita terlena dengan sistem bisnis yang itu dan itu saja gitu ya. Kita harus lebih kreatif dalam menyikapi satu dropping bisnis ini. Seperti yang kita lakukan ini. Kalau kita nunggu sampai COVID-19 ini selesai, pastinya ini tidak akan pernah terjadi nih seminar-seminar seperti ini gitu loh. Walaupun jumlahnya sedikit, mungkin 20 segala macam, tapi ini lebih intens. Karena apa? Karena teman-teman bisa dengan menggunakan headset seperti ini, bisa langsung nggak ada terganggu apapun gitu loh, ya. Dan kalau itulah kreativitas yang dibutuhkan. Nah mungkin saya lagi memikirkan nih kreativitas ini. Kemarin saya sudah koordinasi dengan klien saya, bagaimana kita bisa melakukan satu persatu saja gitu loh. Ini prevention saya supaya saya tidak hilang job. Gitu. Saya tawarkan satu-satu saja Pak, datang ke kantor satu, saya ada standby di situ. Kan saya cuma 3 orang, ya dengan satu ruang lingkup itu kalau di dalam cuma satu-satu gitu. Ya nanti tugas saya nanti menggabungkan foto-foto yang satu itu kalau memang dia mau dibikin dalam satu grup kayak misalnya komisaris atau direksi, ya itu tugas saya. Saya harus lebih kreatif tanpa harus saya charge. Kalau kemarin-kemarin saya charge nih gitu. Kalau ini nggak bisa, karena saya harus charge, karena ini adalah kreativitas saya harus. Karena kalau nggak daripada saya hilang job, lebih baik saya memikirkan itu gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain, misalnya kalau yang di bidang
produk dan lain-lain, atau food photography, atau yang hanya sekedar barang, bisa saja dia dikirimkan. Dia tidak hilang tidak putus kerjaan, dia dikirimkan saja. Pak, Bu, tolong kirimkan produknya ke saya biar saya yang kerjakan bla 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 bla, atau dijemput saja tuh produknya gitu loh. Ya, dengan Gojek atau dengan kurir sendiri, itu kan bisa. Jadi apa ya? Kalau saya lihat ini kita harus lebih kreatif, gitu. Sangat-sangat kreatif. Tingkat kreativitas sekarang, kalau saya lihat ya harus mencapai titik teratas, gitu. Nggak bisa cuma kreatif saja gitu, karena itu tadi. Ini sekarang contoh nih, webinar, ya kayak gini. Orang udah melakukan semua, ya. Tapi bagaimana kita harus menyampaikan ketinggiannya lagi gitu loh. Jadi ini udah apa ya? Super deh. Kemarin ada dengar kata-kata virtual photoshoot. Saya nggak ngerti itu apa tuh. Virtual photoshoot, dia lihat komputer, mungkin dia foto yang modelnya pose dan lain-lain, terus dia jepret. Ya ini kalau saya lihat bukannya kreatif, tapi insane aja sih, udah gila aja gitu. Bisa, tapi itulah dunianya gitu. Ya, memberikan satu positif efek gitu. Daripada kita begini terus. Kita bengong lama-lama stres juga, Bro. Ya kan? Nah, ini mungkin kecuali hal-hal yang berhubungan dengan pembatasan-pembatasan itu. Misal ini saya lagi baca statementnya Mas Rizky ini untuk stage, beliau mengerjakan stage, banyak yang dibatalkan juga karena melakukan magang, hanya melakukan kegiatan magang eksplorasi di tempat tinggal. Nah, ini kan kayak gini kan, kayak stage sudah nggak bisa lagi. Tapi nggak mungkin kan stage dimodifikasi, ya udah itu stop. Tapi bagaimana nih cari jalan yang lain nih? Entah bisa bikin, kalau selamanya dia bisa fotografi kan bisa aja, saya bikin pet fotografi deh. Saya nggak foto Anda sebagai manusia, saya foto binatang peliharaan kamu aja deh, kirim ke saya, kan bisa kan? Gitu loh. Jadi harus kita lebih kreatif gitu. Tentunya dengan keilmuan yang kita punya. Jadi itu sih yang saya pikir teman-teman harus bisa berpikir lebih kreatif lagi. Mungkin sekarang ini teman-teman juga ada masukan, oh iya juga ya, kecuali wedding nggak bisa, ya. Kecuali wedding, masa wedding pakai virtual photoshoot juga aneh-aneh juga kan. Iya, Gitu iya, iya. kira-kira, Mor, ya. Oke, betul. Itu Terima yang kasih Pak Haji, betul. Jadi kesimpulan bahwa dengan kondisi saat ini kita tetap harus semangat bahwa apa yang kita profesikan kita harus improve ya Bang Haji ya. Jadi jangan sampai kita terkikis akhirnya jadi stres. Oke, karena Dan waktu juga. satu yang saya bisa tambahkan ya, ini mungkin ide aja buat teman-teman. Sekarang ini kan rata-rata teman-teman ini mengerjakan by order atau by project, ya. Sekarang dibalik saja gitu loh, ya. Kita harus mulai tadi kreatif dengan menggunakan apa sih yang disebut dengan dunia dunia online ini, ya. Apakah kita sebagai fotografer bisa menggunakan dunia online ini sebagai bentuk surviving method gitu ya? Bisa, saya lihat ya. Bisa saja kita menggunakan kayak Shutterstock ya. Sekarang lagi rame-ramenya nih COVID-19. Banyak orang menggunakan image-image yang sehubungan dengan COVID-19 ini. Bisa saja yang nyeleneh-nyeleneh kayak kemarin ini. Itu rambutan tuh yang diidentifikasi mirip COVID-19 ini kan rame tuh image rambutan tuh kan gitu. Jadi bisa saja itu kita foto dijual di Shutterstock dan akhirnya orang menggunakan itu. Walaupun kecil tapi begini nilainya itu ada creativity yang kita hasilkan, lalu ada sesuatu yang dihasilkan oleh kreativitas ini. Jangan kita motret for nothing gitu. Ya. Jadi gimana caranya pasang di Shutterstock, pasang di image stock dan lain-lain, itu bisa kita lakukan itu. Nah, itu yang kita bisa jual walaupun nilainya kecil lah. Atau metode-metode menjual foto yang kemarin-kemarin ngerjain landscape. Ini saatnya nih, diam di tempat, organizing all your hard disk, lihat-lihat foto yang bagus, ya terus taruh di Instagram, jual. Jadi kalau kemarin kerjaannya cuma showing, sekarang jual gitu loh.
sekarang media-media Instagram itu jangan dijadikan sebagai media show off aja, karena show off itu nggak bisa menghidupi kita. Itu loh, pamer-pamer tidak bisa menghidupi diri kita nih, apalagi anak-anak gitu. Tapi bagaimana kita bisa menjual? Kasih di situ sampelnya, tulis, oh ini harga foto dengan ukuran sekian 500.000. Bisa saja itu laku, kita namanya lagi mencoba kan. Itu. Jadi buat teman-teman mungkin oprek-oprek lagi deh harddisknya. Kalau emang nggak punya stok yang sekarang, lihat-lihat lagi. Saya rasa banyak deh, landscape, portrait atau apapun kreatif abstrak atau apapun, atau kalau mau saya sekarang buat foto-foto yang abstrak, kemudian itu bisa dijual di Shutterstock atau bentuk print. Kalau print sekarang kan masih bisa nih kita ngeprint. Jadi itu mungkin bisa kita inikan buat teman-teman, membangkitkan lagi. Satu hal, sekali lagi, jangan pandemik ini memberhentikan kreativitas kita, justru kita harus berpikir berbalik, kita harus bisa bagaimana positif kita ambil, bagaimana kita bisa mencerminkan introspeksi diri kita sendiri untuk bisa kreatif. Kalau kemarin ini, kalau saya sadar bahwa saya ini udah terlena dengan sistem pekerjaan saya yang selama ini saya lakukan. Saya nggak ada kreativitasnya gitu. Ya itu aja, kreativitas kita hanya motret, udah kreativitas dalam membentuk satu image. Tapi kita dalam penjualannya, dalam dalam marketingnya nggak ada, itu aja gitu. Nah sekarang kan sudah berbeda nih. Ya itu yang saya lihat positifnya. Mungkin teman-teman bisa memikirkan itu, sama-sama kita berjuang. Mudah-mudahan prediksi para ahli ini bisa selesai di bulan Juni atau Juli, walaupun kemungkinannya sangat kecil karena saya ngelihatnya dengan budaya orang-orang Indonesia yang masih sangat-sangat cuek, ini akan akan hopeless ya. Tapi mudah-mudahan lah ya, kita yang hadir di sini, saya doakan semua sehat, tidak terjangkit satupun ya. Kita bisa nanti ketika kita nanti kembali di after the COVID-19, mungkin kita bisa langsung melejit lagi karena kita sudah memikirkan segala bentuk kreativitas alternatif job yang kita bisa punya. Jadi lepas dari ini, kita punya lubang pekerjaan ini banyak. Nggak hanya sekedar motret dengan cara ini, kita punya cara yang lain. Termasuk Tamron nggak bisa datang ke Kalimantan, ke tempatnya Ucin, tapi kita bisa virtual seperti ini. Itu yang kita bisa lakukan. Ya mudah-mudahan sekali lagi doa kita sama-sama sehat. Baik Pak Haji. Terhindar dari segala. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Baik, kami juga dari Tamron. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Pak Haji, terima kasih untuk waktunya sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Baik. Dan next kita akan ketemu lagi dengan event berikutnya. Hari ini cukup sekian dari kami PT Halo Data Indonesia. Selamat sore, bila ada yang kurang mohon maaf. Oke Pak Haji, terima kasih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua.